Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kembali ada di dalam GKM Menyapa. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara dari Yohanes 19 ayat 28 hingga ayat 30. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkan ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Aku haus. Kepada siapa perkataan aku haus ini ditujukan? Kepada Allahkah? Kepada muridkah? Atau kepada musuh yang memaku Kristus? Kepada siapa? Tidak ada jawaban. Perkataan ini bukanlah satu permintaan, tetapi perkataan ini adalah satu pernyataan. Kristus tidak sedang minta air. Kristus tidak perlu dipuaskan oleh manusia. Sebab tidak ada satu manusia pun yang bisa memuaskan dahaga Kristus. Siapakah Anda? Siapakah saya? Apakah di atas Golgota ada air yang bisa memuaskan dahaga Kristus? Siapakah yang boleh memuaskan Kristus? Kristuslah yang memuaskan kita, bukan kita yang memuaskan Dia. Kristuslah yang menolong kita. Siapakah yang bisa menolong Dia? Dia pengampun dosa kita. Siapakah yang bisa memberikan anugerah kepada Dia? Dialah sumber anugerah. Siapakah yang bisa memberi kepada Dia? Bapak Ibu Saudara sekalian, Kristus pernah meminta air kepada seorang perempuan Samaria. Saat itu Kristus berkata, berilah aku minum. Tercatat dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7. Di atas kayu salib pun Kristus berkata, aku haus. Di dalam kedua kasus ini kita bisa melihat ada satu fakta di mana Kristus tidak minta minum atau air. Pada waktu Kristus meminta air minum kepada perempuan Samaria, sebenarnya permintaannya berisi satu pembukaan dari pengajarannya tentang air hidup kepada manusia. Demikianlah pada waktu ia berkata di kayu salib, aku haus. Yesus bukan mengatakan satu permintaan, tapi itu adalah satu pernyataan yang sungguh-sungguh bahwa dirinya haus. Pada waktu orang memberikan anggur asam kepadanya, di ayat 30 tadi kita baca, Kristus menerimanya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, anggur asam sekalipun tidak bisa menghentikan rasa haus dari Kristus. Yang terpenting di sini yang harus kita ingat bahwa kita mengerti Kristus itu tidak memerlukan pertolongan dari manusia. Tetapi saat itu dia sedang menyatakan satu hal, yaitu kesengsaraan yang diderita olehnya secara fisik sudah mencapai suatu derajat tertentu. Kehausan seperti itu sudah dinubuatkan dalam Mazmur 22 ayat 16 dan Mazmur 69 ayat 22. Dan sekarang ketika Kristus berteriak, aku haus, supaya dia menyatakan kepada manusia bahwa dia adalah satu-satunya yang menggenapi semua nubuat dalam perjanjian lama. Selain dia tidak ada Kristus yang lain. Dialah Kristus yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara, perkataan aku haus menunjukkan bahwa Kristus sungguh-sungguh manusia. Dia bukan Allah yang duduk di surga dengan enaknya tanpa mengerti akan kesulitan kita sebagai manusia. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya harus mengenal Kristus begitu rupa. Dia yang begitu mencintai, mengasihi kita,
sehingga dia mau datang ke dalam dunia untuk menjadi imam. Apakah artinya imam? Imam sendiri artinya orang yang berdiri di tengah-tengah antara Allah dan manusia. Imam bertugas untuk menyelesaikan permusuhan antara manusia dengan Allah dengan memberikan korban. Pada waktu Yesus Kristus menjadi imam, dia menyatakan cinta kasih-Nya. Kristus kita bukanlah Allah yang tidak mempedulikan kita, tetapi dia adalah Allah yang berinkarnasi ke dalam dunia dengan tubuh yang bisa mengalami kelelahan, lapar, luka, ditusuk, bahkan juga bisa haus. Kristus Allah sejati dan Kristus manusia sejati. Sebab dia manusia sejati, maka Kristus sungguh-sungguh bisa haus dan lapar, bisa sedih, bisa mempunyai perasaan tersendiri dan sebagainya. Ibrani 4 ayat 15 mengatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya ia tidak berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara, perkataan aku haus ini merupakan satu pernyataan sifat kemanusiaan yang sejati, yang mengekspresikan penderitaan yang sungguh-sungguh luar biasa. Dan kita tidak akan pernah bisa mengerti kehausan apa yang dialami oleh Kristus Tuhan kita. Di minggu-minggu sengsara ini Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara dihadapkan dengan situasi yang buruk, yakinlah bahwa Kristus itu benar-benar ada bersama-sama dengan kita. Kristus beserta kita. Kristus pernah merasakan penderitaan apa yang kita rasakan. Dialah Immanuel, dialah yang sungguh memahami apa yang kita namakan sebagai penderitaan dan kesulitan. Karena dia sendiri pernah melewati itu semua. Bahkan dia pernah berkata, aku haus. Biarlah firman Tuhan ini menjadi perenungan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.